Halo Sobat Dunia Penerbangan, selamat datang di channel Skeletons Official. Video kali ini kita akan membahas tentang rencana digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Garuda Indonesia untuk membahas beberapa agenda besar Garuda Indonesia ke depan. Maskapai Garuda Indonesia belakangan ini ditimpa berita negatif. Selain masalah kondisi keuangan perusahaan, masalah internal perusahaan juga muncul ke publik. Jika sebelumnya muncul Sekarga atau Serikat Karyawan Garuda yang melakukan audiensi dengan DPR RI, kali ini menyusul dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Asosiasi Pilot Garuda yang merasa manajemen Garuda Indonesia tidak transparan dalam melakukan pengelolaan manajemen perusahaan. Di tengah wacana Garuda Indonesia melakukan permintaan suntikan modal dari Danantara untuk penyehatan keuangan perusahaan dan pengadaan pesawat baru, Kementerian BUMN akan melakukan rapat pada 30 Juni tahun 2025. Hal ini untuk mengkaji secara menyeluruh terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Garuda Indonesia serta solusi yang ditawarkan untuk bisa membuat maskapai Garuda Indonesia kembali kompetitif. Beberapa wacana yang akan dibahas selama rapat umum pemegang saham kali ini diantaranya, persetujuan restrukturisasi keuangan sebagai upaya untuk menyehatkan perusahaan. Selanjutnya menyangkut dengan suntikan modal dari Danantara sebesar 500 juta US dollar untuk pembayaran utang serta pengadaan 15 armada baru Garuda Indonesia. Selain itu, rapat juga akan membahas tentang rencana pengalihan maskapai Citilink ke Pertamina serta perombakan susunan direksi, bahkan muncul isu akan dilakukan penempatan direksi asing agar lebih transparan dalam pengelolaan perusahaan ke depan serta bisa kembali go global. Kondisi keuangan Garuda Indonesia pada triwulan pertama tahun 2025 mengalami kerugian 1,2 triliun serta angka utang cukup tinggi mencapai 62,5 triliun. Hal ini membuktikan bahwa rapat ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penyehatan kinerja manajemen Garuda Indonesia. Lalu apa yang terjadi jika rapat ini tidak mendapatkan kesepakatan? Ada beberapa ancaman yang akan dihadapi Garuda Indonesia ke depan. Pertama, jika restrukturisasi tidak disetujui maka utang Garuda Indonesia senilai 62,5 triliun makin tidak terkendali serta berpotensi gagal bayar. Hal ini mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari mitra kerja sehingga pihak lessor dan mitra kerja akan lebih mempersulit dalam proses kerjasama. Kedua adalah kekacauan manajerial, yang akan berefek terhadap tata kelola perusahaan. Operasional maskapai makin terpuruk karena saat ini Garuda sangat membutuhkan 15 armada baru. Ketiga adalah skenario terburuk di mana Garuda terancam bangkrut karena keterlambatan dalam kewajiban membayar utang, mengakibatkan negara kehilangan aset penerbangan nasional. Pemerintah terus berusaha menyelamatkan maskapai pelat merah ini dengan berbagai cara. Danantara selaku pemegang saham utama Garuda Indonesia saat ini terus mempelajari beberapa skenario termasuk risiko terburuk yang akan dihadapi. Pemisahan maskapai Citilink yang bermain di segmen low cost menjadi bagian dari pelita air yang dikelola oleh Pertamina juga menjadi isu hangat saat ini, di mana manajemen Citilink sangat merasakan dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan yang dialami oleh Garuda Indonesia. Walaupun dari segi keuangan Citilink masih sangat sehat, tapi karena induknya bermasalah maka maskapai Citilink juga menerima dampaknya. Semoga penyelamatan Garuda Indonesia kali ini bisa membuat maskapai Garuda Indonesia kembali terbang tinggi seperti pada masa kejayaannya yang membawa kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Demikianlah sedikit informasi tentang rapat umum pemegang saham untuk penyelamatan maskapai Garuda Indonesia. Semoga informasi ini menambah wawasan Sobat Dunia Penerbangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tinggalkan kritik dan saranmu di kolom komentar.